Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan kita percaya bahwa sepanjang hari ini pun Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Firman Tuhan hari ini menjumpai kita terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 1-2, ayat yang ke-17 sampai dengan pasal 14 ayat 1 sampai dengan 9. Dan saya akan bacakan untuk kita pada ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9 pada pasal 14. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita yaitu mengenai dua orang penjual sepatu, di mana mereka berdua diutus ke sebuah desa yang sangat terpencil sekali. Dan ternyata penduduk desa itu tidak pernah mengenakan sepatu. Lalu penjual yang pertama ini dalam hatinya ia berkata, bagaimana mungkin orang-orang di desa ini akan membeli sepatu yang kujual, sedangkan mereka tidak pernah mengenakan sepatu. Tetapi justru berbeda halnya dengan penjual yang kedua. Penjual yang kedua ini ia sangat semangat sekali, dan ia berkata di dalam hatinya bahwa ini satu kesempatan yang baik baginya, bahwa ia akan menjual sepatu-sepatu itu kepada penduduk desa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dua orang penjual sepatu ini sebenarnya mereka diperhadapkan dengan masalah yang sama. Hanya saja mereka berdua melihat permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda. Penjual yang pertama ia melihat dari sudut pandang yang negatif sehingga menjadikannya menyerah sebelum ia berjuang, sebelum ia mencoba. Tetapi sebaliknya penjual yang kedua, situasi dan kondisi yang ada menjadikannya semangat dan memiliki keyakinan bahwa kondisi itu menjadi satu peluang yang besar baginya untuk bisa menjual sepatu-sepatu itu kepada orang-orang yang ada di desa. Sehingga ia melihat kondisi yang ada dari sudut pandang yang positif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian juga halnya dengan 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai kota Kanaan. Mereka diutus selama 40 hari mengintai kota Kanaan, memperhatikan sedetail mungkin apa yang ada dan apa yang dilakukan oleh penduduk Kanaan. Dan ketika mereka kembali, mereka membawa hasil bumi dari kota Kanaan, yaitu anggur, delima, dan juga buah ara. Dan kota Kanaan adalah merupakan kota yang makmur, sejahtera, berlimpah susu dan madu dikatakan di dalam firman Tuhan ini, di mana tanahnya subur. Tetapi 10 orang dari 12 pengintai ini mereka tidak melihat hal yang demikian. Justru mereka melihat dari sudut pandang yang negatif tentang orang-orang Kanaan yang badannya, perawakannya tinggi besar, gagah, kuat, sehingga menjadikan mereka berpikir kita tidak akan mungkin mengalahkan orang Kanaan. Yang menjadikan akhirnya orang-orang Israel takut, menyerah, dan bersungut-sungut. Tetapi berbeda halnya dengan dua orang dari 12 pengintai ini, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mereka melihat dari sudut pandang yang positif tentang Kanaan sebagai negeri yang berlimpah madu dan susu, negeri yang subur, negeri yang makmur. Dan mereka yakin akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk ke Kanaan dan memberikan Kanaan kepada mereka.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun secara manusia memang mustahil bagi mereka untuk mengalahkan orang Kanaan yang gagah perkasa, tinggi besar, kotanya berkubu, dan juga persenjataan mereka yang banyak. Tetapi iman Yosua dan Kaleb sangat luar biasa sekali. Mereka yakin akan janji Tuhan. Mereka yakin bahwa Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Mereka yakin bahwa Tuhan akan memberikan kota Kanaan kepada mereka dan menepati janjinya, asalkan orang Israel dikatakan pada ayat yang ke-9, janganlah mereka memberontak kepada Tuhan. Tetaplah setia mereka kepada Tuhan, tetaplah percaya mereka dan mengandalkan kuasa Tuhan. Maka Tuhan akan menepati janjinya. Maka Tuhan akan memberikan penyertaan kepada mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kita menjalani kehidupan kita masing-masing di tengah-tengah dunia ini, tentunya ada banyak pergumulan, permasalahan, tantangan yang kita hadapi masing-masing. Dan tentunya masing-masing orang melihat pergumulan, permasalahan, tantangan itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ketika seseorang melihat dari sudut pandang yang negatif, tentunya masalah yang kecil akan menjadi besar. Masalah yang ringan akan menjadi terasa berat. Tetapi ketika seseorang melihat dari sudut pandang positif, segala apapun yang dihadapi, permasalahan, pergumulan, tantangan yang dihadapi, hal yang besar akan terasa kecil, hal yang berat akan terasa ringan, dan yakin akan janji penyertaan Tuhan. Janji Tuhan akan memberikan kekuatan dalam menghadapi pergumulan, permasalahan, tantangan yang ada. Bahkan yakin bahwa kekuatan dan kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan pada kita hari ini bagaimana kita melihat permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, apakah dari sudut pandang yang negatif, apakah dari sudut pandang positif. Semuanya kembali kepada kita masing-masing. Ketika kita melihat semuanya dari hal yang negatif, tentunya akan melemahkan iman kita, akan mematahkan semangat kita, dan akan membuat kita bersungut-sungut. Tetapi ketika kita melihat permasalahan yang ada dari sudut pandang positif dalam kita menjalani kehidupan kita, akan memberikan semangat kepada kita, akan memberikan kekuatan kepada kita, akan memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita bisa menghadapi dan melewati semuanya dengan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Bahkan ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif dalam kita menjalani kehidupan kita, tentunya kita yakin dalam kehidupan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan dengan hal tersebut menjadikan kita semangat dalam menjalani kehidupan kita, bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan nyata kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dalam kita menjalani kehidupan kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Janganlah kita memberontak, atau janganlah kita tidak percaya akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi Tuhan akan selalu setia dan menepati janjinya. Tuhan memberkati. Shalom.